Bang, mungkin bisa dijelaskan terkait kemarin datang ke Polres Metro Tangerang Kota untuk melakukan laporan, mungkin seperti apa prosesnya? Jadi begini, terkait laporan kemarin malam, kami melaporkan inisial pengacara, oknum pengacara berinisial D, yang dimana dia melakukan pemukulan pada saat berada di Pengadilan Negeri Tangerang. Nah, jadi apa yang kami laporkan dia udah sempat bantah sih sebenarnya hari ini gitu kan. Dia mengatakan bahwa dia cuma menepuk saja. Kalau dia menepuk saja itu tidak akan terjadi memar dan tidak akan merasakan sakit. Ini masih sakit sampai sekarang. Saya tidak berasumsi yang lain-lain. Kalau dia bilang hanya hello sama saya, nggak mungkin caranya begitu. Banyak cara lain kok. Kan begitu aja sih yang perlu saya sampaikan ke dia gitu kan. Kalau dia berbicaranya kata dia tidak ada niat buat mukul, hanya kesalahan dia cuma hello, ya bukan itu. Awalnya dari awal di persidangan dia sudah menghardik saya, gua tandain lo, kan berarti udah ada niat. Dan itu ada rekamannya ada, dan itu kan live kan, rekamannya pun ada. Jadi nggak ada yang lain-lain. Saya nggak kenal dia kok, siapa dia gitu kan. Orang saya tahu dia pengacara tuh setelah kasus Agus ini aja. Maksudnya terlalu arogan. Nggak apa-apa, saya memang bukan pengacara, karena memang saya bukan pengacara, saya hanya aktivis Hajar. Saya orang LSM Hajar. Nah, yang dimana saya pasti ada di situ gitu, dimana adanya timnya Bang Farhad Abbas, saya pasti ada di situ gitu kan. Dimana tim hukumnya pembela orang lemah PKL, saya pasti ada di situ, karena saya kan dari tim Hajar Hukum Jamin Rakyat. Jadi apapun yang dia bantah, semalam udah kita laporkan di Polres Tangerang dan itu langsung diterima. Saya nggak pakai ayu babi bu, dan mereka terima dan saya langsung diantar ke Rumah Sakit Umum Tangerang, Kabupaten Tangerang untuk visum, dan itu hasilnya udah ada dari mereka. Ya udah biarlah berproses, karena saya sama sekali nggak kenal, kecuali kalau saya kenal dia, kayak saya seumpama saya kenal dengan Mas Jaldi ini, oke dia boleh begitu kan, tapi ini kan saya nggak kenal dia. Nah itu pun sebenarnya kalau nggak dipisah dia akan pukul saya lagi. Orang dia mendorong saya kok, banyak yang melihat, saksinya banyak. Nah ya udah, cuman itu aja yang perlu saya sampaikan. Oke, hanya intinya sedikit. Kalau memang dia tidak merasa memukul saya, udah nanti buktikan aja, udah itu aja. Kalau saya intinya seperti itu aja, jadi nggak terlalu banyak hal berbicara gitu. Seperti apa sih pemukulannya atau Jadi gini, ya. mendorongnya? Jadi gini, setelah selesai sidang, setelah dia melakukan awas, gua tandain lo gitu kan. Oke, saya nggak pernah berpikir dia akan memukul saya begitu kan. Kemudian pas bubar sidang, saya minggir. Kita biasa kan, kita kasih jalan orang yang mau keluar. Dia berbalik. Halo bro, nah, puk, kuat sekali. Sekali kuat banget. Yang kedua agak enggak ada. Itu kan saya memang pakai jas. Kalau nggak pakai jas, saya mungkin lebih parah sakitnya begitu kan. Nah, saya bilang, bapak kok mukul saya gituin sama dia. Enggak, gua nggak mukul segala macam ya biasa. Terus dia ngomong, lu mau apa, kata dia. Ya bapak mau apa, saya bilang, kan sempat cekcok deh. Mungkin ditarik, mungkin ada yang misah lah gitu kan. Dia dibawa keluar. Itu aja yang terjadi begitu kan. Itu awalnya apa yang membuat bapak ini begitu emosi sama? Saya tidak mengerti, karena pada saat itu kan di situ kan banyak sekali pendukung Agus yang teriak, yang istilahnya berbicara, ya cekcok banyak lah begitu kan. Mereka banyak berbicara di situ kan. Ya mungkin salah satu karena saya yang berdiri di situ agak yang dia lihat, karena saya memvideokan. Karena memang saya harus memvideokan itu, karena kita kan supaya buat dokumentasi itu pada saat persidangan. Nah, ya mungkin itu dia mengarah ke saya, makanya saya agak bingung juga. Permasalahan sama dia, saya nggak ada permasalahan begitu. Seumpamanya pun kemarin ketika itu dia ketemu saya ngobrol, oke saya hilap, saya mungkin nggak akan bikin laporan. Cuman dia nggak seperti itu sih. Dia malah seperti ya terlalu arogan menurut saya. Masa seorang pengacara seperti itu? Memar itu memar biru atau Merah. Masih ada birunya juga gitu kan. Masih ada bekasnya, tapi ini dipegang sakit. Ya, analogikanya seperti itu kan. Kalau dia bilang di sini, bukan di sini yang dia pukul. Karena saya bukan pakai tinju, bukan, pakai tangan. Dia kan badan dia kan, saya berdiri aja masih gedean dia loh. Ya jadi wajar lah kerasa sakit kan. Kalau dia berbicara itu cuman persoalan, masih ada cara lain. Salaman kah atau seperti apa kayak gitu, nggak perlu pakai seperti itu menurut saya. Bang, terkait hasil visumnya kemarin itu gimana? Ya, itu dokter yang udah menjelaskan, dan itu memang ada bekas itu gitu kan. Ada memar itu.
tadi dia juga menanyakan bahwa ini saat kejadian itu yang jatuhnya apa yang ditepoknya bang? Yang begini, yang ditepok. Bukan yang jatuhnya. Nggak ada yang jatuh. Nggak ada yang jatuh. Tadi bilang pas ditepok ada bang jatuh tapi Nggak jatuh, nggak ada yang jatuh. Saya nggak jatuh. Jadi dia mau nepok saya sekali, 2 kali. Ya saya kan melawan, ya pikir saya orangnya kenapa nih begitu kan? Kenapa dia mesti begitu dengan saya? Apa salah saya sama dia? Jadi malah kayak begini lagi ngedorong saya begitu. Akhirnya sempat terjadi agak sedikit dorong-mendorong. Ya saya pikir dia langsung ditarik keluar. Saya dihalangin oleh beberapa petugas. Saya sempat akan mengejar dia, cuma saya tetap dihalangin sama mereka, sama nggak jatuh petugas. ya? Nggak jatuh. Enggak ada yang jatuh kok. Ya kalau saya jatuh ya mungkin nggak bisa bangun juga kan, segitu banyak orang kan keinjak pula kan gitu. Bang, tapi kalau misalnya nanti dari Kepsan ada upaya untuk berdamai, maksudnya mediasi gitu, meminta maaf, apakah masih tetap akan melanjutkan laporan? Itu nanti mungkin saya akan menunjuk kuasa hukum, saya akan serahkan dengan kuasa hukum saya. Ya karena dengan masalah ini sebenarnya bukan dari saya sendiri, karena memang dari keluarga saya sendiri pun kemarin kan kaget. Semua keluarga saya telepon saya, adik-adik saya telepon saya, om-om saya telepon saya semua gitu kan. Kenapa seperti itu? Karena mereka melihat di live. Itu kelihatan banget gitu kan. Itu aja. Kalau dari abang mungkin gimana bang? Kepinginannya kalau memang di proses hukum Ya ikutin aja lah prosesnya, katanya kan dia orang hebat kan, gitu aja. Kan dia tadi berkor-koran seperti itu. Udah itu aja. Untuk Bang Rizal sendiri melihat ke posisi saat kejadian Tadi itu? kan sempat dicoret juga kan hakim sana untuk pengacara inisial R. Oke ya. Sidang kemarin itu sempat terjadi kegaduhan ya. Ada beberapa oknum pengacara di sini tuh yang gerbak-gerbak meja persidangan. Itu kan contoh suatu oknum pengacara yang tidak etis ya. Dia tidak bisa menunjukkan 577 surat kuasa pada sidang pertama. Hakim tidak sama sekali tahu 577 surat kuasa itu, yang ditunjukkan kepada majelis hakim itu hanya 2 ya. Untuk saudara PB dia berkoar-koar bahwa ada 500 surat kuasa yang telah disahkan oleh majelis. Surat kuasa yang mana? Nggak ada kan? Yang hanya diajukan dalam gugatan itu hanya 2 orang ya. Kemudian dia mencabut gugatan, mencabut kuasa. Agus telah dipermainkan ya dalam persidangan ini ya. Dia datang ke Pengadilan Negeri Tangerang jauh-jauh, kemudian gugatannya dicabut. Ingat ya, di dalam posita gugatannya itu apa? Poin 3, menghukum tergugat 1 untuk membayar ganti kerugian secara material dan imaterial ya. Poin keempat, menghukum tergugat 1 Agus Salim, menghukum tergugat 2 Denny Sumargo, menghukum tergugat 3 Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan untuk melakukan pengobatan uang itu sesuai dengan hasil polling ya. Artinya apa? Harus dipelajari terlebih dahulu dalam membuat surat gugatan itu. Apakah benar ya Agus ini melakukan perbuatan melawan hukum ya? Pasal 1365 itu harus ada kesalahan yang menimbulkan kerugian kepada Agus itu. Ya. Di sini letak unsur perbuatan melawan hukumnya Agus di mana? Ya. Apakah memenuhi pasal 1365? Ya. Jadi kalau kita baca bersama dengan tim pembela kaum lemah ini, rupanya pengacara donatur tidak mengerti terkait membuat gugatan, apalagi gugatan ke MH ya. Apakah donatur dirugikan ya terkait perbuatannya? Apakah Agus memenuhi unsur pasal 1365? Enggak kan, sementara uangnya diduga ya sudah beralih ke pihak lain. Jadi harus dipahami, janganlah kita itu sebagai oknum pengacara menggugat sana kemudian mencabut kuasa lagi, dipertanyakan 500 surat kuasa itu apakah ada atau tidak ya. Maka kita sudah mengajukan upaya hukum untuk melaporkan terkait dugaan tindak pidana pemalsuan surat atau dugaan tindak pidana keterangan palsu ya terhadap beberapa oknum pengacara ini ya. Kalau memang itu memenuhi unsur ya kita serahkan pada proses hukum, biarkan hukumlah yang berjalan menentukan peristiwa pidananya apakah memenuhi unsur atau tidak itu. Tapi nanti kemarin kan selain membuat laporan terkait pemukulan juga ada satu lagi. Oh iya, kita sempat selain pemukulan yang dilakukan oleh oknum pengacara kepada Mas Denny Irawan ini ya, ada laporan polisi terkait dugaan tindak pidana pemalsuan surat
pasal 263 KUHP dan memberikan keterangan palsu di hadapan majelis hakim pejabat sini. Jadi ada peristiwa pidana yang kita laporin ya. Objeknya kan akta otentik yaitu surat kuasa. Kita pertanyakan itu, apakah 577 surat kuasa itu ada atau tidak? Apakah benar dari keseluruhan ini 500 orang memberikan kuasa kepada oknum pengacara ini? Kalau memang ada, tunjukkan donaturnya siapa saja gitu. Tidak semua orang itu setuju menggugat Agus. Ya, harus diperhatikan. Bisa saja donatur mengikhlaskan ya udahlah uangnya sudah di sana. Nggak semuanya loh menggugat itu. Harus dipahami betul. Janganlah berkoar-koar ya menuduh saya sebagai pengacara yang walaupun kita menghargai lah mereka adalah pengacara senior ya. Kita menghargai, tapi sikap-sikap mereka dalam persidangan kemarin sempat terjadi perbuatan diduga pemukulan, ya itu kita sangat kecewa gitu. Kita tidak emosi, tenang-tenang saja gitu ya. Iya, kita serahkan pada proses hukum lah gitu. Saya tidak mau mendahului ya hukum. Gitu. Bang, tadi abang kan menyebut katanya ada dua saksi ya, nota kuasa hukum ya, buat kuasa. Tapi kan dia juga tadi membawa beberapa gondol. Iya. Ya kan bukti-bukti bahwa dia dikuasai oleh donatur itu gimana? Ingat ya, sidang pertama itu tanggal 8 Januari 2025 ya. Kita bersama rekan advokat sejawat kita Mas Raffi Unggul Pambudi, sarjana hukum, magister hukum. Ya kita sudah cek, hanya 2 yang diajukan, tetapi 500 kuasa itu tidak ada sama sekali. Bahkan persidangan pun ya kita lihat ada nggak 500 kuasanya itu? Tidak ada, nggak ditunjukkan kepada majelis hakim. Apakah benar menunjuk pengacara untuk menggugat? Tidak semuanya loh, donatur itu setuju menggugat Agus. Bisa saja ya sudahlah uangnya sudah diterima oleh Agus, diikhlaskan saja gitu. Dia menggugat Agus, mencabut gugatannya. Ini sama saja mempermainkan persidangan. Artinya telah terjadi beberapa tindakan-tindakan yang tidak sesuai gitu lah. Tadi Gitu. juga dia tidak berkenan kata-kata dari maaf dugaan dari Bang Rijal itu bahwa dihukum atau dipenjarakan atau gimana pendapat dia tidak terima, gimana statement Bang Rijal ini? Statement terkait apa? Yang penjarakan itu. Iya, intinya kan kita tidak mau mendahului hukum ya. Kita sudah melakukan upaya terkait laporan polisi ya terhadap 4 orang ini. Tapi kita sudah diperiksa semua, Agus, saksinya, dan nanti kita serahkan pada pihak kepolisian Polda Metro Jaya untuk segera menaikkan ke tahap penyidikan gitu agar lebih serius dan atensi agar perkara Agus ini cepat selesai gitu. Kalau tidak selesai ini ya kita berharap agar dipercepat lah gitu proses pemanggilan para terlapor, ahli dan saksi-saksi lainnya gitu. Berarti dengan statement abang tadi yang soal pencabutan dari pihak kuasa donatur di pengadilan itu, adanya pencatatan data kah atau seperti apa? Kan dalam membuat gugatan itu harus ada surat kuasa ya. Iya. Ketika prinsipal ya menunjuk seorang pengacara itu harus ada surat kuasanya. Nah, donaturnya kan banyak ya. Agus ini lebih dari 800 orang loh. Tidak semuanya itu sesuai dengan hasil polling itu. Bisa saja mengikhlaskan. Ya sudah, saya tidak menggugat gitu. Tapi yang ditunjukkan dalam sama rekan advokat sejawat kita ya, Mas Raffi Unggul Pambudi ini paham, hanya 2 mengerti. Ya Mas ya, gimana Mas waktu sidang itu? Jadi saya nambahin aja. Ini kan memang banyak sekali pemberitaan yang ada di media sosial ya, khususnya tadi ya kalau nggak salah tadi siang saya lihat di preskon yang dilakukan oleh kuasa hukum donatur yang dihadiri oleh Pak Dodi dan Pak Parisman. Itu sangat lucu ya ketika dia mungkin ingin membuktikan bahwa saya benar nih bahwa 577 kuasa dengan tangannya di atas kertas, dia berbicara di publik bahwa seolah-olah ini benar apa yang dibicarakan ataupun statementnya selama ini. Kan juga di persidangan tanggal 8 itu yang hadir kan 1 orang nih namanya Pak Dodi. Pak Dodi dari kuasa hukum donatur bilang, saya nonton itu di wawancaranya dia setelah sidang. Bahkan dari teman-teman wartawan juga menyampaikan bagaimana tanggapan, maksud saya ditanya bagaimana tanggapan terkait masalah kuasa hukum yang membawa
bukti 577 kuasa. Dia katanya nenteng-nenteng tuh di bawah kardus tuh. Pakai kardus ditenteng-tenteng di bawah-bawah, ya kan? Cuman masalahnya ini dia nggak pernah diajukan di dalam persidangan. Paham nggak? Jadi masyarakat nih tolong bedakan ya. Kalau dibilang ada, ya itu pun belum bisa kita buktikan. Bener nggak tuh 577-nya? Cuman masalahnya itu, kalaupun ada, pertanyaannya kan apakah diajukan ke majelis atau tidak? Jawabannya tadi sudah dijawab sama rekan saya Rezaldi bahwa itu tidak diajukan. Tidak diajukan dalam muka persidangan, tidak diajukan ke majelis hakim, dan tidak juga didaftarkan. Kalau 577 baru didaftarkan cuma 2 pemberi kuasa, berarti kurang 575. Nah, jadi apalagi tadi juga sampai sekarang dia cuma ini ada surat setumpuk, surat kuasa, cuman kita nggak pernah diperlihatkan siapa yang tanda tangan dari 577 itu, namanya siapa. Dan lucunya ini saya lihat di wawancaranya kuasa hukum donatur Pak Dodi, dia membuat statement di situ bahwa ketika kami sebagai tergugat satu meminta nama-nama ataupun kuasa yang memberikan kuasa, itu dibilangnya kami akan mengancam katanya. Itu jelas statementnya ya. Dibilang kami ini akan katanya untuk mengancam para donatur. Padahal kita ini minta mereka itu menunjukkan kuasanya dan nama-namanya itu siapa, yaitu memang hukum acara. Katanya satu ilmu hukum. Masa tapi dia nggak bisa tahu maksud dan tujuan dari kuasa hukum tergugat satu itu menanyakan legalitasnya apa, legal standingnya apa, siapa namanya, pemberi kuasanya siapa. Jangan dibikin namanya ABCD, kan kita nggak tahu, nggak pernah ditunjukin gitu paling. Oke. Tapi secara hukumnya abang melihat 2 saksi itu tidak kuat untuk menggugat donatur itu. Kalau dibilang tidak kuat, ya sudah pasti saya perjelas bahwa itu tidak kuat. Sekarang gini, mungkin yang jumlah para yang nyumbang, saya ngomong jadi donatur nih, nyumbang itu kurang lebih sekitar 8.000 nih. Ya, tiba-tiba dia menggugat uang 1,3 dengan nomor 1,3 dengan adanya cuman 2 orang. Nah, 2 orang ini dia juga di dalam gugatannya nggak pernah menjabarkan berapa nominal yang ditransfer, berapa nilai kerugiannya, apa akibat kerugian yang ditimbulkan. Makanya saya bilang, ini tuh seolah-olah ini kayak main-main nih yang gugatan yang diajukan oleh donatur, kuasa hukum donatur nih. Coba lihat di dalam positannya juga, dia menyebutkan tergugat 2 sama tergugat 3-nya ketukar-tukar. Coba di mana profesional sebagai kuasa hukum di mana? Masa bikin cerita tergugat 2-3-nya aja masih ketukar, kadang tergugat 3-nya Densu, kadang tergugat 2-nya yayasan. Kan jelas katanya tergugat 2-nya si Densu. Bilang di positanya tergugat 3-nya Densu, itu kebalik-balik tuh. Itu aja kita lihat kayak bercanda aja nih. Dia tidak menjelaskan secara rinci mengenai siapa aja yang menggugat dan berapa nominal dari kerugian masing-masing pihak dan berapa nilai kerugiannya di mana dan di mana letak kerugiannya, itu tidak pernah dijabarkan di dalam gugatan dari donatur. Oke. Tadi kan juga sudah mempublish ke media kan untuk dia bawa map, ya kan, surat-surat bukti bahwa dia punya kuasa dengan sebanyak itu, tetap dari pihak abang sendiri belum terlalu percaya ya? Kita belum terlalu percaya terkait surat kuasa itu ya, karena faktanya ya 577 surat kuasa itu tidak pernah sama sekali ya, hakim sama sekali tidak melihat, hanya 2 orang yang diajukan itu. Dan kita harus dipahami ya oleh masyarakat ya, di dalam permintaannya, positanya dan petitumnya itu pengacara donatur meminta begini ya. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan, menyatakan menurut hukum bahwa tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3 melakukan perbuatan melawan hukum. Artinya kan dia mendalilkan bahwa Agus telah melakukan perbuatan melawan hukum. Di manakah letak perbuatan melawan hukum Agus? Saya tanyakan kepada oknum pengacara ini. Kita bisa berdebat soal unsur perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUH Perdata itu, setiap orang-orang yang melakukan perbuatan ya, yang menimbulkan kerugian ya, harus adanya bertanggung jawab ini. Coba dirugikan nggak pengacara donatur atau donaturnya dengan perbuatannya Agus? Enggak kan? Ya. Terus yang kedua, menghukum tergugat 1, tergugat 2 untuk membayar ganti kerugian material dan imaterial. Masa Agus digugat ya untuk membayar ganti kerugian material dan imaterial? Harus dipahami dulu. Membuat gugatan, membuat surat kuasa, itu harus dipahami. Letak
kerugiannya itu harus dari berapa jumlah kerugian materialnya, berapa kerugian imaterialnya. Agus kan buta, masa harus membayar ganti kerugian material? Kan aneh juga. Harus dipahami lah. Gitu. Oh iya, satu lagi boleh tambah. Boleh Bang. Ini terkait agenda sidang kemarin. Jadi kebetulan ada satu tantangan yang dilontarkan oleh dari kuasa hukum donatur, Pak Dodi, itu berbicara kepada senior saya atau rekan saya satu tim atau senior saya satu tim, Bang Farhad, bilang bahwa kalau memang mau buktinya terkait 577 kuasa, silakan ketemu saya di luar, itu disampaikan di dalam sidang. Saya, jangan jadi gini, dia bicaranya, jangan Bang Farhad. Saya mau menerima tantangan dari saudara Pak Dodi untuk bertemu, untuk membuktikan surat kuasa 577 itu benar atau tidak adanya. Saya mau ketemu dia. Serta kapanpun, dimanapun, saya ikut aja. Jadi kalau kita lihat gugatannya para donatur ini sangat obskur liber ya, tata formil ya, sehingga dicabut ketakutan dia kalau diesepsi oleh tim pembela kaum lemah karena NU gugatannya dan tidak dapat diterima. Itulah dia mempermainkan persidangan ini, menggugat kemudian mencabut. Ya itu. Oke, mungkin terakhir dari Jaldi kan tadi sempat di ultimatum, kalau tadi melihat tayangannya sendiri kan sempat di ultimatum dari pihak sono. Rizaldi mungkin pengacara muda tapi harus lebih belajar lagi untuk hukumnya sendiri. Seperti apa nih Rizaldi ini? Ya kalau untuk itu saya terima lah, tapi belajarlah soal perbuatan melawan hukum dalam membuat surat gugatan itu. Masa Agus digugat untuk membayar ganti kerugian? Agus kan buta, coba, buta kan ya, buta tutup mata gitu Giniin ya. Mas Rizal, kalau dibilang pengacara muda suruh belajar, Iya. tapi kalau ada pengacara tua nggak ngerti disuruh ngapain? Iya itu harus Jawab belajar tuh. lagi. Coba diskusi lah. Pengacara muda suruh belajar, tapi kalau Atau pengacara tua kita nggak diskusi ngerti bareng lah disuruh soal, ngapain? atau kita diskusi bareng ya, berdebat soal perbuatan melawan hukum Agus saya. Kita berdebat maksud pasal 1365 KUH bertata. Apakah bisa Agus memenuhi unsur pasal 1365 sementara dia buta, uangnya sudah di pihak lain? Masa Agus harus dihukum membayar ganti kerugian material dan imaterial? Itu kan nggak logis ya gugatannya. Bisa digugat rekonvensi, gugat balik, malah tidak sesuai kan? Itu kan ya harus dipertimbangkan lah. Mbak, catatan kaki yang terakhir untuk teman-teman di sini, mungkin lawyernya donatur harus belajar dan membaca lagi kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1359 bahwa pemberian secara sukarela itu tidak bisa dituntut. Tok di situ tidak bisa dituntut. Belajar lagi kepada Pak Dodi, saya ingatkan belajar hukum lagi. Oke, saya walaupun S1 ya, tapi memahami lah unsur-unsur 1365 itu pasal perbuatan melawan hukum. Tapi ini sepertinya sekalipun pengacaranya senior, kita junior-junior, muda-muda, kita dengan percaya dirinya membela Agus, tapi mereka yang tidak memahami konstruksi ya, membangun argumentasi terkait gugatan perbuatan melawan hukum ini. Jadi harus dipahami betul. Janganlah menuduh pengacara muda ini yang sok berani gitu kan. Kita kan berdebat secara argumentasi hukum dan logika hukum itu yang harus dibangun oleh seorang lawyer itu kan. Berarti kesimpulannya pihak kuasa hukum donatur itu tidak cakap hukum kah apa gimana? Ya kalau kita lihat gugatannya NU atau kurang para pihak atau obscure libel gitu. Itu aja. Tidak memenuhi unsur.